Baiklah, kami dari kelompok sejarah konstitusional akan menampilkan hasil presentasi kami. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian ketatanegaraan. Ketatanegaraan adalah segala hal yang berkaitan dengan tata organisasi negara, meliputi struktur, sistem, dan mekanisme penyelenggaraan kekuasaan dalam suatu negara berdasarkan konstitusi atau hukum dasar yang berlaku. Selanjutnya ada sistem pra-kemerdekaan. Yang pertama ada masa kerajaan Nusantara. Sebelum bangsa Barat datang, Nusantara sudah memiliki sistem pemerintahan sendiri dalam bentuk kerajaan. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Yang kedua, kekuasaan bersifat turun-temurun. Yang ketiga, raja dibantu oleh patih, penasihat, dan pejabat kerajaan. 4. Hukum berdasarkan adat, agama, dan kebiasaan setempat. Lalu, yang kedua ada masa penjajahan Belanda. Penjajahan Belanda dimulai sejak kedatangan tahun 1620, lalu dilanjutkan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, pemerintahan dikendalikan oleh gubernur jenderal. Yang kedua, sistem pemerintahan sangat sentralistik. Ketiga, rakyat pribumi tidak memiliki kedaulatan. Keempat, hukum dibedakan berdasarkan golongan, Eropa Timur Asing dan pribumi. Lalu yang ketiga ada masa pendudukan Jepang dari tahun 1942 sampai 1945. Pada tahun 1942, Jepang mengalahkan Belanda dan mengambil alih kekuasaan di Indonesia. Namun, Jepang memberikan kesempatan kepada tokoh Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan melalui BPUPKI dan PPKI. Ciri-cirinya yaitu pertama, pemerintahan bersifat militer. Kedua, kekuasaan dipegang oleh tentara Jepang. Yang ketiga, rakyat mengalami kerja paksa. Selanjutnya ada sistem pasca kemerdekaan, ada masa persiapan kemerdekaan 1945. Pada masa ini dibentuk dua lembaga penting. Yang pertama ada BPUPKI, bertugas merumuskan dasar negara dan perancangan undang-undang dasar. Yang kedua, PPKI mengesahkan, mengangkat sebagai presiden, mengangkat sebagai wakil presiden tanggal 17 Agustus 1945 dan menjadi awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949. Pada masa ini Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sistem pemerintahan presidensial. Namun, dalam praktiknya, Indonesia sempat menerapkan sistem parlementer karena situasi politik dan tekanan dari Belanda. Indonesia juga menghadapi agresi militer Belanda yang berujung pada perundingan internasional. Selanjutnya ada masa Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1949 sampai 1950. Belanda masih ingin menguasai Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Terjadi perjanjian Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947 yang menghasilkan yang pertama, Belanda mengakui Republik Indonesia berkuasa secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Di wilayah lainnya yang berkuasa adalah Belanda. Yang kedua ada Belanda dan Indonesia yang akan bekerja sama dalam membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Terjadi konvensi meja bundar, yaitu berubahnya dari negara kesatuan ke negara serikat. Selanjutnya ada UUD 1950 sampai 1959.
Yang pertama, presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah. Yang ketiga, presiden berhak membubarkan DPR. Konstitusi ini dinamakan sementara karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya konstitusi hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang antara lain berisi kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, materi Orde Lama. Disebut juga Orde Lama. Dengan demokrasi terpimpin, konsep demokrasi terpimpin dari Bung Karno diterima sebagai dasar penyelenggaraan negara. Dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, maka pelaksanaannya tidak sesuai, bahkan banyak terjadi penyimpangan antara lain, yaitu 1. Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. 2. Lembaga-lembaga negara yang bersifat sementara. Orde Baru. Orde Baru berarti suatu tatanan kehidupan bangsa Indonesia yang berlandasan dan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Istilah ini diciptakan setelah gagalnya pemberontakan G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965 atas dasar Surat Perintah 11 Maret 1966 itu sepersamar, merupakan akar awal jatuhnya Presiden Soekarno dan tampak kekuasaan negara dipegang oleh Jenderal Soeharto. Beberapa hal yang menonjol dalam pemerintahan Soeharto atau dikenal dengan era Orde Baru adalah 1. Demokrasi Pancasila. 2. Adanya konsep dui fungsi ABRI. 3. Kekuasaan ditangani eksekutif atau penumpukan kekuasaan. Yang keempat, adanya sistem pengangkatan dalam lembaga-lembaga perwakilan. Yang kelima, penyederhanaan partai politik. Yang keenam, adanya rekayasa dalam pemilihan umum. Soeharto tetap memilih menjadi presiden untuk beberapa kali. Sistem era reformasi. Penguatan sistem presidensial dan demokrasi konstruksional ditandai dengan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat serta pembatasan masa jabatan maksimal 2 periode sesuai hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dari tahun 1999 sampai 2002. Terjadi penegasan prinsip check and balance antara lembaga negara, penguatan fungsi pengawasan DPR, serta jaminan hak asasi manusia yang disingkat HAM yang lebih komprehensif dalam konstitusi guna mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan seperti pada masa sebelumnya. Ciri-ciri ketatanegaraan Indonesia saat ini. Demokrasi konstitusional. Demokrasi Indonesia dibatasi oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, kekuasaan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Ada mekanisme judicial review di MK. 2. Pemisahan kekuasaan, separation of power. Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan menjadi, yaitu eksekutif menjadi presiden dan kabinet, legislatif menjadi DPR dan DPD, yudikatif menjadi MA dan MK. Selanjutnya, kedaulatan di tangan rakyat. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan Undang-Undang Dasar. Struktur lembaga negara modern. 1. Lembaga eksekutif. Pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia. Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan para menterinya. Contoh Presiden ke-7 RI. Tugas utamanya menjalankan pemerintahan, membuat kebijakan, mengajukan rancangan undang-undang, menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Ciri-ciri ketatanegaraan Indonesia kini. 1. Lembaga legislatif pembuat undang-undang.
bertugas membuat dan membahas undang-undang terdiri dari DPR, DPD, MPR. Tugas utamanya membuat undang-undang bersama Presiden, mengawasi jalannya pemerintah, menetapkan dan mengubah undang-undang dasar khusus di MPR. 1. Lembaga yudikatif, kekuasaan kehakiman, menegakkan hukum dan keadilan, terdiri dari MA, MK, KY. Tugas utamanya mengadili perkara, menguji undang-undang terhadap MK, mengawasi perilaku hakim. Selanjutnya lembaga negara pendukung. Selain 3 cabang utama, ada lembaga independensi seperti BPK, KPU. Oke, sekian materi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.